Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan melaksanakan kegiatan IHT dalam rangka upaya untuk pemaparan materi yang sudah kita persiapkan dari sore. Untuk kegiatan pada malam hari ini, mudah-mudahan tidak ada gangguan nih Bapak Ibu sekalian. Kita bisa sama-sama menyampaikan materi yang memang sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Kemudian juga berharap tidak ada gangguan seperti itu. Oke, kegiatan yang pertama mungkin kita buka dengan membaca lafaz bismillah Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya kita langsung saja ya Bapak Ibu sekalian, yaitu pemaparan materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Junaidi. Mohon maaf Pak Junaidi, apakah sudah siap Pak? Saya persilakan ya Pak ya. Terima kasih Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu ya. Baik, Ibu-Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah pandemi kini. Jadi mau nggak mau kita memang harus mengadakan IHT atau in-house training mengenai program sekolah penggerak melalui virtual ya Ibu-Ibu ya. Oke, baiklah Ibu-Ibu semuanya. Kali ini saya mencoba untuk memberikan materi yaitu mengenai pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin untuk memulai kegiatan kita pada hari ini perlu kita melakukan ice breaking Bapak Ibu-Ibu? Atau langsung aja ya. Karena kita juga udah ini, baik kalau gitu saya coba share screen materi kita pada malam hari ini. Sudah kelihatan Ibu-Ibu? Belum Pak. Belum Pak. Belum, oke. Saya coba lagi. Gimana? Udah kelihatan? Belum Pak. Belum Pak. Belum? Ya oke, tunggu sebentar. Mungkin ini karena gangguan sinyal ya, karena cuaca kita harus ya harap maklum. Ya, sudah muncul ya Ibu-Ibu? Sudah Pak. Baik. Ya, baik. Baik, mungkin sebelumnya saya berharap Ibu-Ibu semua telah membaca juga di modul yang udah di-share sebelumnya atau yang ada di LMS KSP di masing-masing akun SIM PKB-nya mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikannya masing-masing dan bagaimana caranya nanti kita akan mengimplementasikan dalam satuan pendidikan kita. Baik, Ibu-Ibu semuanya, langsung saja saya memberikan paparan sedikit mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan, di mana di sini kita sama-sama mengetahui bahwa kurikulum operasional itu merupakan memuat secara seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dan ini juga akan kita jadikan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pembelajaran. Dan untuk menjadikannya bermakna, maka kurikulum pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan kita masing-masing. Kita sama-sama mengetahui ya Ibu ya bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ya. Sekarang kita melihat bersama kira-kira apa sih prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu.
Yang pertama yaitu harus berpusat pada peserta didik, di mana di sini pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan dan tahap belajar serta kepentingan peserta didik. Yang kedua yaitu kontekstual, di mana di sini menunjukkan kekasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, ya Ibu-Ibu ya. Dan yang ketiga, yang kedua, mohon maaf, yaitu harus esensial. Esensial, selanjutnya kurikulum yang kita kembangkan itu harus akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di mana di sini sama-sama kita ketahui pemangku kepentingan itu di satuan pendidikan yang yaitu terdiri dari orang tua, organisasi, berbagai sentra, baik itu industri dan dunia kerja, gitu ya Bu ya. Jadi, nah untuk program KSP di sini harus harus dimasukkan profil pelajar Pancasila ya Ibu-Ibu ya, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, secara garis besar mungkin itu prinsip pengembangan kurikulum ya Ibu ya. Dan prosedurnya sekarang sebelum saya mungkin ada pertanyaan dari Ibu-Ibu, apakah proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, atau saya lanjut sedikit dulu ya. Kira-kira kerangkanya seperti ini, dan saya yakin Bapak Ibu sudah membaca di modul yang tersedia di SIN PKB-nya, sudah dipelajari juga, dan sekarang kita lihat kira-kira komponen dari penyusunan kurikulum operasional pendidikan di satuan pendidikan itu kira-kira apa aja sih gitu. Nah, di sini komponen ini yaitu menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4 sampai 5 tahun. Jadi di sini terdiri dari karakter satuan pendidik, visi dan misi dan tujuan, terus ada pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan yang terakhir yaitu ada lampiran-lampiran. Mungkin untuk penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, materinya hanya itu aja ya Ibu-Ibu ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Gimana Ibu-Ibu? Dari Bu Evi. Saya Pak. Bu Ria, Bu. Ya, silakan Bu Evi. Saya ingin bertanya mengenai tentang kurikulum ini. Siapa yang mengembangkan kurikulum itu dan bagaimana pengembangannya Pak? Baik, terima kasih Bu Evi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Ibu. Bu Evi ya. Pak. Oke, Bu Evi ya. Jadi sebelum saya menjawab, mungkin Ibu-Ibu sudah ada yang mempelajarinya di rumah, yang bisa menjawab pertanyaan Bu Evi, saya persilahkan. Kira-kira gimana sih, siapa yang mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan itu, dan bagaimana pengembangannya? Iya. Silakan Ibu-Ibu, ada yang bisa menjawab? Saya persilahkan. Bu Ria, bisa bantu jawab dari pertanyaan Bu Evi? Mohon maaf, suara Bu Ria. Gimana Bu Ria? Oh, ini mungkin Bu Ria lagi ada gangguan mungkin ya. Ya, baik. Jadi saya langsung coba jawab aja ya Bu Evi ya. Dimana kita sama-sama mengetahui tadi seperti yang saya jelaskan dan seperti yang tercantum juga di dalam modul yang tersedia di SIN PKB masing-masing, bahwa siapa sih yang terlibat dalam penyusunan kurikulum di satuan pendidikan itu ya. Yang pastinya adalah para pemangku kepentingan, terdiri dari guru, orang tua, siswa, terus ada mitra juga, dan ada komite sekolah pastinya, dan yang pastinya yang harus terlibat adalah kepala sekolah. Nah, untuk pengembangan kurikulum ini yang pastinya kita sama-sama mengetahui bahwa acuan pengembangan kurikulum itu yaitu dari pemerintah pusat yang dilimpahkan ke pemerintah daerah masing-masing dan diberikan hak
otonomi kepada sekolah atau satuan pendidikan masing-masing untuk mengembangkannya, di mana harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan. Kira-kira seperti itu jawabannya ya Bu Evi ya. Gimana Bu Evi? Atau ada yang bisa menambahkan jawabannya? Bu Ria? Sudah bisa Bu Ria? Tadi Bu Ria sepertinya ingin mengeluarkan pendapat. Oke. Ada lagi ibu-ibu yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan Bu Ria. Bu Ria di mute dulu, di unmute dulu. Oke, suara Bu Ria nggak kedengaran ya. Oke, baik ibu-ibu semuanya, kalau gitu langsung saja untuk penugasan IHT kita pada siang hari ini. Bapak Ibu jangan lupa nanti melakukan kegiatan asinkronus di LMS-nya masing-masing di akun SIM PKB-nya masing-masing. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, mungkin bisa kita diskusikan di WA Group atau silakan japri saya nanti. Baik, cukup sekian materi pengembangan kurikulum operasional pendidikan dari saya pada malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Baik, kalau gitu langsung saya ambil alih aja ya Bu Ria ya, karena suara Bu Ria. Mungkin Bu Ria bisa live dulu, nanti join lagi. Baik, ibu-ibu semuanya, langsung saja untuk tahap kedua, yaitu materi mengenai konsep dan komponen modul ajar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bu Evi Susanti. Gimana Bu Evi, sudah siap? Ya, Oke, saya akan presentasikan. Tadi sudah dijawab oleh Ya, silakan Bu Evi. Oke, silakan Bu Evi. Iya Pak. Iya, mungkin ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan, bersilakan mungkin yang lainnya. Ya, Bu Ria, sekarang udah karena suara Bu Ria tadi ada gangguan, jadi langsung ke tahap kedua yaitu Bu Evi Susanti. Iya, Tadi ini saya yang ambil alih. tahap yang kedua. Nah, jadi kita udah masuk ke tahap kedua ya Bu Ria. Silakan Bu Ria. Ya, ini langsung saya presentasikan ya Pak ya. Ya baik, silakan Bu Evi. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah tampil materi saya? Sudah Bu Evi. Sudah Bu. Sudah ya, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan presentasi IHT kita untuk materi modul ajar. Sekarang sudah ada suara saya, Pak? Sudah ada Bu, sudah ada Bu Ria. Iya. Walaupun sudah agak malam ini. Iya, sudah ada Bu Ria. Ya, ini walaupun udah agak malam masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat dong. Ya, masih alhamdulillah ya semangat. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai untuk materi saya ini tentang modul ajar. Modul ajar ini di sini yang penekanannya itu pada ini konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Kita ketahui sendiri bahwa kita sebagai seorang guru tentu tak bisa lepas dari yang namanya modul. Modul itu sebagai media kita dalam menyampaikan proses pembelajaran dan sangat membantu peserta didik agar mereka memperoleh pengalaman yang bermakna seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya konsep dari modul ajar itu sendiri? Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media yang
dirancang secara sistematik dan menarik. Untuk siapa? Untuk peserta didik kita. Nah, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase-fase yang dialami oleh peserta didik. Mulai dari fase A, B, C, D, E, dan F. Kalau untuk tingkat SMA kan fasenya itu berada pada fase E dan fase F. Nah, untuk konsepnya itu sendiri harus dibuat sangat menarik oleh guru. Kita sebagai guru harus bisa membuat modul ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk komponennya, apa sih komponen dari modul ajar itu? Komponen modul ajar di sini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini berisi tentang informasi umum. Informasi umum itu nanti akan kita bahas lagi. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti dan lampiran. Untuk informasi umum ini berisi tentang identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target, kemudian model, strategi, ataupun metode apa yang akan kita kembangkan pada bahan ajar kita sendiri. Nah, kemudian kompetensi inti ini berisi tentang tujuan pembelajaran, kemudian pembahasan, pertanyaan, bagaimana persiapan pembelajaran itu sendiri, kegiatan pembelajaran, penilaian, sampai pada refleksi. Nah, untuk yang terakhir itu adalah lampiran. Lampiran di sini berisi lembar kerja peserta didik atau yang biasa kita kenal dengan LKPD ya, Bapak Ibu ya. Kemudian bahan bacaan ataupun referensi, baik itu untuk guru maupun untuk peserta didik. Kalau dulu itu kan ada namanya buku guru dan buku siswa. Untuk kurikulum sekolah penggerak istilahnya mungkin agak berbeda sedikit seperti itu. Kemudian ada tambahan glosarium dan daftar pustaka. Nah, komponen modul ajar ini sendiri sebenarnya kalau sebelumnya kita kenal sebagai RPP, tapi ini rinciannya dibuat seperti modul, tapi pada dasarnya ini bahan ajar yang biasa dulu kita kembangkan dari RPP. Nah, seperti itu konsep dan komponen modul ajar. Nah, bagaimana Bapak Ibu dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada penjelasan yang kurang dipahami dari Bapak Ibu semua. Saya persilahkan. Silakan Bu Ria dari RS. Bu Ria, ya silakan Bu Ria. Maaf, suaranya nggak kedengaran Bu Ria. Mungkin bisa ketik di chat aja ya Bu Ria ya. Pertanyaannya bisa bisa. Gangguan sinyal barangkali Pak, soalnya di tempat saya juga lagi hujan. Silakan Bu Ria. Jadi suaranya nggak terdengar. Saya bacakan pertanyaannya. Sambil menunggu ya Bu Evi ya. Kita akan menunggu Bu Ria untuk mengetik pertanyaan di room chat. Iya. Ya, mungkin sambil menunggu dari Bu Ria, ada yang mau Bu Evi jelaskan lagi tentang modul ajar mungkin? Tentang modul ajar ini, Bu Ria bisa ngirimkan pertanyaannya di grup kalau seandainya ada kendala di apa. Oke, baik. Atau langsung ini ya Bu Ria. Saya coba. Nah, untuk komponen modul ajar, iya Pak. Sudah masuk. Sudah masuk ya Pak? Ya. Oh iya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman Bu Evi. Pertanyaannya bagaimana sih caranya kita dalam mengembangkan ajar ini? Nah, itu gimana Bu Evi?
Oh Mungkin iya. bisa jelaskan. Sebelumnya dari peserta sendiri ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ria tadi? Bu Siska ya? Ya, Bu Ya, ini Bu saya Siska, silakan Bu Siska untuk untuk menjawab. Ya Pak, terima kasih Pak. Siska mungkin bisa Ini saya akan didekatkan. mencoba menjawab pertanyaan dari ya. Saya akan mencoba Ya, silakan Bu Siska. pertanyaan dari Ibu Ria. Tadi sudah baca pertanyaannya Pak. Kalau di sini untuk Iya. tanggapan saya setuju dengan permateri dari Bu Evi tadi. Bagaimana guru harus lebih kreatif, inovatif, dan menyusun dan mengembangkan modul ajar yang akan digunakan untuk bahan pembelajaran. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Siska. Terima Kita kasih. kembalikan jawabannya Iya. ke Bu Evi. Iya, terima kasih Bu Siska atas tanggapannya, baik sekali. Bagaimana cara untuk mengembangkan modul ajar itu sendiri? Modul ajar itu sendiri kan dikembangkan dengan menerapkan capaian pembelajaran. Jadi kita mempunyai capaian pembelajaran apa yang harus kita capai. Jadi kita kembangkan dari capaian pembelajaran, kemudian dari capaian itu akan mengimplementasikan alur tujuan pembelajarannya. Di dalam alur itu juga harus terdapat profil pelajar Pancasila. Jadi dikembangkan sesuai dengan fase-fase yang ada pada peserta didik tadi. Jadi fasenya disesuaikan, kemudian sesuai dengan karakter pelajar Pancasila dan sesuai dengan capaian pembelajaran apa yang ingin kita capai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Masih ada lagi pertanyaan dari peserta yang lain? Terima kasih atas respon dari Bu Ria tadi ya. Karena Bu Ria mungkin lagi ada gangguan. Jadi pertanyaannya dikirimkan melalui chat group dan sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai modul ajar ya Ibu-Ibu ya. Baik Bu Evi, mungkin karena kita dibatasi waktu, karena kita masuk ke tahap berikutnya, silakan ditutup dulu Bu Evi. Iya. Terima kasih atas partisipasi dari peserta pelatihan ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kalau ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bu suara Ria, saya sudah silakan masuk? dilanjutkan. Untuk materi tahap Apakah suara berikutnya, saya silakan Bu sudah Evi. bisa? Silakan untuk materi berikutnya Bu Ria disampaikan siapa yang akan menyampaikan materi. Mungkin ke Bu Siska dulu ya karena ada gangguan ada gangguan sayanya Pak. Silakan. Boleh, baik. Ke Bu Siska. Baik, baik Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk materi berikutnya atau untuk tahapan berikutnya yaitu akan disampaikan oleh Ibu Siska mengenai apakah perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum penggerak. Kepada pemateri kita pada malam hari ini Bu Siska Marviana, kami persilakan Bu Siska. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Masih semangat untuk belajar. Semangat Di sini Bu. saya akan mencoba. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan dari perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum penggerak. Tunggu ya Pak ya. Sudah terlihat presentasi saya? Ya, silakan Bu Siska. Belum Bu Siska Belum, Bu. untuk presentasinya.
Oke, baik. Sudah Bu Siska, silakan dilanjutkan. Sudah, silakan Bu Siska. Ini saya akan mencoba. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini akan mencoba saya menerangkan atau memaparkan tentang kerangka dasar kurikulum terlebih dahulu, di mana kerangka dasar ini dalam pembaruan pembelajaran itu selalu berkembang dari kurikulum 2013 ke kurikulum sekolah penggerak. Itu ada pusat-pusat untuk meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi, yaitu kurikulum-kurikulum sebelumnya atau direvisi. Itu ada pengetahuan, keterampilan, nah sikap dirangkai sebagai satu kesatuan proses berkelanjutan sebagai digunakan untuk membangun kompetensi yang utuh atau memiliki tujuan yang lebih baik. Di sini ada fase-fase yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Evi, itu ada A sampai F, di mana fase-fase ini memiliki ciri khas masing-masing atau jenjang masing-masing. Kalau untuk SMA itu adalah fase E dan fase F, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat capaiannya. Lalu untuk karakteristiknya, harus bersinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau interdisipliner. Di sini berarti harus menggabungkan atau memulti dari semua materi untuk menjadi satu tujuan. Yang di sini untuk penguatan atau pembentukan karakter peserta didik dengan kerangka profil pelajar Pancasila. Lalu ada kebijakan-kebijakan kurikulum yang berbasis konteks pada satuan pendidikan yang telah dimulai sejak dahulu, lalu diperkuat lagi di sekolah penggerak, dan SMK Pusat Keunggulan. Di sini ada 4 item, yaitu struktur minimum, otonomi, sederhana, dan gotong royong. Kalau dari segi minimum, dari pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan yang dapat mengembangkan program kegiatan tambahan sebagai visi, misi, sumber daya yang tersedia. Lalu untuk otonomi, ada kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan konseptual. Kalau untuk yang pengembangan kurikulum, berarti di sini sekolah itu memiliki andil untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan karakter-karakter yang ada di peserta didik maupun dari segi lingkungan dan budaya. Lalu pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru, namun ini dapat dikembangkan oleh tenaga pendidik maupun kurikulum. Dan untuk kesederhanaan, perubahannya seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya dan memiliki tujuan, arah perubahan, dan rancangan yang sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Lalu pengembangan kurikulum dan perangkat ajar dilakukan dengan melibatkan puluhan institut seperti Kemenak, universitas, dan lembaga pendidikan yang lainnya. Lalu di sini ada interdisipliner tadi mengaitkan antara literasi dan numerasi. Di sini ada multi, jadi tidak hanya pelajaran bahasa Indonesia saja yang menguatkan literasi ataupun matematika saja menguatkan numerasi, tetapi di sini untuk memulti dari semua mata pelajaran untuk menguatkan literasi dan juga numerasi. Lalu saya lanjut saja ke langsung kurikulum untuk kelas 10 dan kelas 11 ya Bapak Ibu. Soalnya kita lebih ke signifikan ke SMA. Ini ada pembagian alokasi waktu atau ada beberapa perubahan yang terkait dengan struktur pelajaran
di SMA kelas 10 maupun di kelas 11 dan kelas 12. Yang pertama itu ada dari sistem kurikulum. Di sini ada perbedaan. Di kurikulum 2013, siswa langsung memasukkan atau langsung masuk dalam program peminatan IPA, IPS maupun bahasa. Namun di perubahan di sistem dari sekolah penggerak, di sini kalau untuk kelas 10 masih bersifat umum, yaitu belum ada penjurusan. Dan ini harus ada kolaborasi atau konsultasi dari BK, orang tua, dan juga wali kelas untuk penjurusan di kelas 11 dan kelas 12 nanti. Di sini kalau untuk IPA, ada fisika, biologi, dan kimia, dan untuk IPS ada sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Itu ada pembagian jam, itu hanya memiliki 2 jam per mata pelajaran. Lalu untuk merealisasikan dari pembagian mata pelajaran tersebut, itu ada beberapa pilihan. Ada sistem blok, sistem sebagai mata pelajaran yang mandiri atau sendiri, dan juga terintegrasi atau team teaching dengan materi yang saling berkaitan. Itu untuk kelas 10. Namun di sini ada perubahan-perubahan Bapak Ibu, yakni di pelajaran sejarah, dulu ada di kurikulum 2013 itu ada sejarah Indonesia atau sejarah wajib, dan sekarang ada sejarah ya hanya sejarahnya saja. Lalu untuk program yang lain, itu dulu ada matematika wajib, sekarang ada juga matematika peminatan, dan sekarang hanya matematika wajib saja, itu perubahannya untuk kelas 10. Yaitu ada pengurangan jam di mata pelajaran tertentu. Ini ada untuk kelas 11. Untuk kelompok IPS itu ada perubahan. Dulu di kelompok IPS itu tidak ada antropologi, dan sekarang ada antropologi. Begitupun MIPA, dulu tidak ada informatika, dan sekarang ada tambahan untuk informatika dan juga matematika lanjutan. Itu saja materi dari saya, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya tadi ada gangguan. Tadi sudah ada pemaparan materi dari Bu Siska. Mungkin saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian kalau ada yang mau tanya. Mungkin dari penjelasan Bu Siska ada yang ingin dikonfirmasi atau ada yang ingin nanya. Oh ya, Bu Agrina ada raise hand, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Bu Siska sebagai narasumber. Pertanyaannya adalah perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum penggerak dari sisi struktur yang sudah dijelaskan tadi. Saya minta Bu Siska menjelaskan perbedaannya. Terima kasih atas pertanyaannya, kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Siska untuk ditanggapi. Iya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perbedaan yang paling jelas dalam strukturnya itu kalau saya rasa adalah penjurusan dari kurikulum 2013 itu dulu langsung penjurusan di kelas 10, namun sekarang ada pengembangan itu untuk penjurusan ada di kelas 11 dan kelas 12. Itu yang paling signifikan, lalu ada perubahan-perubahan di jam pelajaran itu diperamping kalau menurut saya, Bu. Itu saja dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Gimana Bu Agrina? Apakah sudah cukup dipahami ya Bu ya? Iya, Sudah cukup. Oke. sudah memahami. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Oke, sepertinya. Oh iya, silakan Bu Epi atau Pak Juna. Oke, kalau sudah cukup, silakan Bu Siska mungkin ditutup. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lanjut ke pemaparan materi berikutnya oleh fasilitator, yaitu Bu Agrina. Kami persilakan kepada Bu Agrina untuk
menyampaikan pemaparan materinya. Oke. Terima kasih Bu Ria atas kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Baik, saya di sini sebagai narasumber berikutnya, yaitu akan memaparkan tentang kurikulum tentang modul ajar. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Evi tentang modul ajar, dan saya akan menambahkan bagian dari modul ajar tersebut. Minta tolong kepada Bu Evi untuk ditampilkan PPT-nya karena saya mulainya ini dari HP ya. Dari HP jadi agak susah menampilkan. Bu Evi, bisa saya minta tolong? Oke, terima kasih Bu Evi. Oke. Tadi Bu Evi sudah menyampaikan tentang prinsip-prinsip tentang modul ajar. Nah, di sini juga kita akan sedikit membahas prinsipnya. Tadi sudah ada 3 prinsip yang akan harus kita pahami dalam menyusun modul ajar, yaitu prinsip umum, kemudian yaitu di mana di prinsip umum ini adalah bisa berisi tentang identitas, profil pendidik Pancasila. Kemudian setelah prinsip umum itu ada prinsip khusus, ya. Prinsip khusus itu di mana ada kegiatan-kegiatan, di mana dalam kegiatan itu ada kegiatan inti. Ya, di kegiatan inti itu nanti kita akan membahas, memasukkan bagaimana caranya kita membuat modul yang bagus gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada di lampiran. Nah, itu dalam tentang prinsip yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang pembuatan modulnya. Di sini kan sudah ada prinsip penyusunan modul ajarnya ya. Kita lihat dulu sebentar. Itu ada karakteristik. Ya, karakteristiknya, kemudian perbedaan tingkat pemahaman, kemudian melihat dari sudut pandang pelajar, kemudian belajar harus berimbang, dan kemudian tingkat kematangan setiap peserta didik. Maksudnya di sini, di mana kita dalam menyusun modul ajar, kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi guru dalam menyusun modul ajar, itu harus mempertimbangkan segala macam yang berhubungan dengan peserta didik. Karena kita menyusun modul itu untuk mencapai ketercapaian kompetensi. Jadi modul itu kita buat kan sebagai alat untuk mencapai ketercapaian kompetensi. Nah, untuk mencapai ketercapaian kompetensi itu kita harus mengikuti prinsipnya, di mana prinsipnya itu harus lebih dititik beratkan kepada siswa. Nah, itu yang tentang modul ajar yang perlu kita perhatikan prinsipnya. Oke, itu sedikit pemaparan dari saya. Kemudian sebelum saya lanjutkan, apa ada pertanyaan tentang prinsip tadi? Ya, silakan Pak Juna. Ya, Pak Juna mengangkat tangan. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Agrina atas kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan mungkin agak di luar ini ya Bu ya, tapi masih berhubungan dengan modul ajar. Kita sama-sama mengetahui bahwa dalam kurikulum 13 kemarin kita menggunakan RPP sebagai acuan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, sekarang di kurikulum sekolah penggerak, di mana seperti disampaikan Bu Agrina tadi udah berubah dari RPP ke modul ajar. Nah, kira-kira apa sih Bu perbedaannya RPP dan modul ajar ini, bisa dijelaskan mungkin Bu? Oke, terima kasih Pak Juna atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, apa ada teman-teman yang ingin menjawab atau menjelaskan sesuai dengan pertanyaan dari Pak Juna tadi? Oke, sepertinya tidak ada. Baiklah Pak Juna, saya akan mencoba menjawab. Seperti yang Pak Juna katakan tadi, di kurikulum 2013 kita menyebutnya dengan RPP Pak Juna ya. Nah, kalau sekarang kita menyebutnya dengan modul ajar. Pada dasarnya, pada dasarnya itu sama. Itu adalah dua-duanya adalah sebuah perangkat yang disusun oleh guru untuk
mencapai ketercapaian kompetensi. Nah, tapi dia sekarang ada perbedaannya. Yang pertama dulu di kurikulum 13 itu kita ada KI, KD, kemudian IPK. Nah, itu dipisahkan. Jadi KI dan KD itu ditentukan oleh pemerintah, kemudian IPK dibuat oleh guru. Nah, kemudian di kurikulum 13 itu di modul ajar ini sekarang disebut dengan CP, di mana KI dan KD itu sudah disatukan dan disebut dengan CP, di mana CP itu untuk tingkat SMA itu fasenya berada di fase E dan F, sedangkan dari SD sampai SMP itu dari A sampai D. Nah, itu sedikit perbedaannya dari kurikulum 2013 dengan modul ajar ini. Bagaimana Pak Juna dengan jawabannya? Baik, terima kasih Bu Agrina sudah menggambarkan dan insya Allah sudah paham. Oke, terima kasih Pak Juna. Bagaimana Bapak Ibu yang lain dengan pemaparan saya? Masih ada pertanyaan atau tanggapan? Saya Bu, Ya, silakan Bu Evi. menurut saya dari pemaparan Ibu tadi saya mendapat ya Bu ya, bahwa modul ajar itu ya pada dasarnya hampir sama dengan kalau RPP, kalau kita kurikulum 4SP. Kemudian bahwa pada penyusunan modul ajar itu harus mengutamakan karakteristik siswa, bukan gitu ya Bu ya? Iya, oke. Ya, terima kasih Bu Evi atas tanggapan positifnya. Baiklah Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu tentang presentasi saya. Mungkin lain waktu kita bisa lanjutkan lagi. Dan saya serahkan kepada moderator untuk presentasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Agrina atas pemaparan materinya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan lanjut kepada pemaparan materi terakhir, yaitu dari saya. Apakah suaranya jelas, Pak? Bu? Jelas, jelas ya. Bu. Jelas ya, Pak ya? Jelas Bu, jelas. Oke, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai konsep asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sebelum masuk kepada pemaparan materi mengenai asesmen formatif dan sumatif, saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran atau pemaparan materi kita pada malam hari ini. Jadi harapan saya bahwa setelah mencermati PPT yang akan saya sampaikan, kita semua bisa mengikuti IHT dengan baik dan kemudian nanti mengaplikasikan asesmen formatif dalam kegiatan kelas. Tujuan pembelajarannya. Kemudian apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan asesmen? Pada dasarnya, asesmen adalah sebuah upaya oleh guru untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari peserta didik tentang proses pembelajaran. Nah, informasi yang dimaksud itu adalah seberapa baik atau seberapa jauh peserta didik dalam mencapai CP atau capaian pembelajaran. Nah, itu adalah merupakan umum yang dimaksud dengan assessment. Berikutnya. Ini ya Pak ya, Bu. Assessment. Berdasarkan jenisnya, assessment itu ada dua, yaitu assessment formatif dan assessment sumatif. Assessment formatif ini adalah sebagai refleksi dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk melihat sejauh mana siswa atau peserta didik itu bisa memahami pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian asesmen sumatif itu adalah merupakan evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, perbedaannya jika asesmen formatif ini diajukan berupa pertanyaan sejauh mana siswa itu memahami proses pembelajaran, jadi
lebih mengutamakan kepada proses, maka pada asesmen sumatif ini adalah lebih kepada tes untuk menilai atau evaluasi dari akhir proses pembelajaran. Nah, selain dari adanya perbedaannya dari proses dan evaluasi, asesmen formatif ini dilakukan di tengah-tengah atau menuju akhir dari kegiatan pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Nah, itu ya jenis-jenisnya dari asesmen. Berikutnya adalah konsep asesmen formatif dan formatif. Nah, jadi konsep asesmen formatif ini jika kita lihat dari pemaparan materi yang ada di PPT, ini adalah merupakan sebuah proses ya Pak, Bapak Ibu sekalian tentang keingintahuan guru atau upaya guru untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kaitannya adalah kemampuan siswa dalam menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, asesmen formatif ini bisa dilakukan dengan cara tanya kepada siswa. Misalnya kita tanya nih kepada si A, misalnya namanya Agus. Agus, apakah kamu memahami materi pada hari ini? Atau kamu memahami tentang. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh asesmen formatif. Seperti itu. Kemudian untuk konsep asesmen sumatif sendiri, ini adalah merupakan evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, ini seringkali kita lakukan ya, bisa jadi berupa soal atau post-test gitu. Sampai di sini mungkin ya Pak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut dulu ya sebentar. Halo Bapak Ibu. Bu. Ya Bu Ria. Ya, oke. Berikutnya adalah kegunaan dari asesmen formatif. Untuk kegunaan asesmen formatif sendiri ya bagi guru itu jelas adalah kita sebagai guru bisa memahami nih atau mengawasi pembelajaran, perkembangan siswa didik, kemudian mengecek pemahaman murid. Artinya ketika kita menyampaikan materi, kalau kita mengecek pemahaman murid melalui asesmen formatif, ini kan kita tidak hajar-hajar saja menyampaikan materi, tetapi kita bisa berhenti sejenak, kemudian kita ulang lagi, mungkin ada beberapa materi yang belum jelas atau belum dipahami oleh anak. Seperti itu. Kemudian untuk murid, ini adalah merupakan sebuah evaluasi pembelajaran bagi diri sendiri. Jadi, kenapa ya kok saya tidak bisa, sedangkan si A mungkin sudah paham. Si A itu misalnya model belajar seperti apa. Nah, ini adalah merupakan sebuah fungsi atau tujuan adanya asesmen formatif. Jadi kita membangun keinginan juga dari murid untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Kemudian asesmen sumatif fungsinya atau kegunaan untuk guru sendiri adalah jelas ya untuk mengukur sejauh mana
siswa itu memenuhi capaian pembelajaran. Untuk murid sendiri adalah untuk melihat pelajaran itu. Jadi untuk melihat apakah si siswa ini sudah mencapai capaian pembelajaran yang ingin Bapak Ibu tekan, seperti itu. Berikutnya adalah tentang paradigma yang sebelah sini ya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu sekalian? Silakan Bu Siska. Ya. Dari pemaparannya Ibu Ria tadi, saya ingin bertanya, Ibu, mengapa asesmen formatif dan sumatif harus dilakukan oleh guru untuk mencapai capaian pembelajaran? Ibu Ria, Ya, halo Bu Ria. Ini mungkin jaringnya Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah berganti dari HP ke Ya, silakan Bu Ria untuk dijawab pertanyaan dari Bu Siska tadi ya. Ibu yang lain. Gimana Pak? Bu Siska? Baik, ibu-ibu Ya, semuanya, mungkin ini Bu Ria lagi ada gangguan sinyal. Ya, gimana Pak? Ya, Bu Ria, bisa dijawab Bu Ria pertanyaan dari Tadi hilang peserta sebentar, tadi. gimana? Iya, pertanyaannya gimana? Ya, mungkin bisa diulangi pertanyaannya Bu. Iya Bu, iya Pak, sebentar. Pertanyaannya, mengapa asesmen formatif dan sumatif harus dilakukan oleh guru untuk mencapai capaian pembelajaran? Terima kasih Ya. kepada Bu Siska pertanyaannya. Ya, Jadi Bu. mengapa asesmen sumatif dan formatif itu harus dilakukan oleh guru untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran. Nah, hal ini dikarenakan dengan melalui asesmen formatif, yaitu guru menganalisis, bertanya kepada siswa apa yang kurang dalam kegiatan pembelajaran, kenapa kok dia belum bisa memahami capaian pembelajaran yang diinginkan. Kemudian guru akan menuntun siswa mencari strategi pembelajaran. Nah, dari sini kalau siswa sudah bisa mengetahui strategi pembelajaran yang baik untuk dirinya, itu harapannya akan bisa memenuhi atau menjawab pertanyaan di asesmen sumatif. Karena itu antara sumatif dan formatif itu harus berhubungan dan harus dilaksanakan agar capaian pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan itu bisa tercapai. Seperti itu Bu Siska penjelasannya. Ya, Bu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Silakan Bu Agrina. Bu Agrina. Terima kasih. Saya ingin memberikan tanggapan saya tentang jawaban dari Bu Ria tadi. Saya setuju dengan jawaban Bu Ria bahwa asesmen formatif dan sumatif itu memang harus seimbang karena untuk mencapai asesmen sumatif siswa itu harus mencapai dari asesmen formatif dulu karena asesmen formatif dan sumatif itu sangat menentukan untuk ketercapaian CP atau capaian pembelajaran. Nah, itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Agrina atas tanggapannya. Ada lagi yang mungkin ingin bertanya Bapak Ibu? Sudah cukup Bu Ria. Sudah cukup ya. Baiklah kalau begitu saya rasa cukup untuk materi dari saya. Saya mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ibu-ibu semuanya, mungkin demikian. Ya, silakan Bu Ria. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin silakan dihidupkan kembali videonya agar kita bisa sama-sama ada di rekaman. Mungkin yang terkendala sinyal ya nggak apa-apa ya, karena memang situasi. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah 1 jam kurang lebih ya kita bersama-sama nih membahas ada beberapa poin-poin ya, 5 materi yang sudah kita
coba pahami bersama dalam waktu yang cukup singkat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bersama-sama ini memberikan hasanah ilmu pengetahuan baru ya Bapak Ibu sekalian buat kita bersama. Amin. Pemaparannya sudah sangat baik semua Bapak Ibu sekalian. Saya yakin nanti ketika akan kembali ke sekolah akan menjadi narasumber yang baik untuk rekan-rekan yang lainnya. Amin, Insya Allah. ya. Baik. Insya Allah. Oke, saya tutup dulu ya Pak Ibu untuk kelas kita pada malam hari ini dengan membaca lapas hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Selaku moderator, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu semuanya. Ya, oke, baik.